Berjumpa lagi bersama Miss Julie pada video pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Wah, teman-teman, Miss Julie bahagia sekali karena kita akan memasuki tema 1G, subtema yang pertama. Wah, artinya teman-teman sudah berhasil ya melewati dari tema 1A, 1B hingga 1F yang terakhir. Dan sekarang kita akan melihat materi pada tema 1G, yaitu tentang benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Yuk, kalau teman-teman sudah duduk dengan nyaman dan siap untuk belajar, mari kita lihat yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu mengenal benda hidup dan tak hidup. Miss Julie, aku sudah tahu Miss tentang benda hidup dan tak hidup. Wah, hebat. Kalau teman-teman sudah mengetahuinya, kita lihat sekali lagi ya. Yuk, coba perhatikan gambar dari Miss Julie ini. Wah, sudah ada Nina sedang bermain bersama temannya di taman. Miss Julie ingin bertanya, manakah yang termasuk benda hidup? Manakah yang termasuk benda tak hidup? Wah, nanti Miss Julie ingin mendengar jawaban teman-teman ketika belajar ya. Nah, Miss Julie yakin teman-teman sudah tahu ya perbedaan antara benda hidup dan benda tak hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup, ya. Benda hidup memiliki ciri-ciri. Begitupun benda tak hidup juga ada ciri-cirinya. Nah, kita lihat yuk sebenarnya ciri-ciri benda hidup apa saja ya, Piwan? Yuk kita lihat bersama. Yang pertama, ciri-ciri benda hidup yaitu dapat bergerak. Yang kedua, bernafas, ya. Yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Keempat, tumbuh semakin besar. Dan yang kelima, berkembang biak. Nah, sedangkan benda tak hidup, ciri-cirinya adalah tidak dapat bergerak, ya, tidak dapat bergerak sendiri, lalu tidak bernapas, tidak memerlukan makanan dan air, dan tidak bertumbuh semakin besar. Miss, tapi mainan aku bisa bergerak. Ya, itu ada baterainya. Pasti itu ada alat ya yang membantu supaya bisa bergerak. Nah, berbeda dengan benda hidup. Benda hidup bisa bergerak. Nah, apa saja sebetulnya ya benda hidup dan tak hidup? Wah, Miss Julie sudah ada beberapa gambar. Ada buku, lalu ada boneka, ada ayam, ada hewan-hewan lainnya. Nah, nanti kita akan kelompokkan ya, mana yang merupakan benda hidup dan yang tak hidup. Oke, Piwan? Nah, mari kita lihat. Kelinci dapat bergerak sendiri. Kelinci memerlukan makanan dan air. Kelinci juga bernapas. Kelinci adalah benda hidup. Nah, sedangkan robot, tentu teman-teman sudah mengetahui ya, robot adalah benda tak hidup. Karena robot tidak dapat bergerak sendiri. Robot memerlukan baterai untuk bergerak. Robot tidak memerlukan makanan dan air. Serta robot juga tidak bernapas. Nah, Piwan, Miss Julie yakin teman-teman sudah mengetahui ya perbedaan antara benda hidup dan tak hidup. Nah, ini adalah gambar dari Miss Julie ya. Hewan. Kira-kira hewan benda hidup atau tak hidup ya, Piwan? Benda hidup, Miss. Yes, betul sekali. Di sini kita baca ya. Ikan bergerak dengan berenang. Kucing bergerak dengan berjalan atau berlari. Nah, kira-kira hewan yang Miss Julie tampilkan ini, ada kelinci, hiu, dan burung. Bagaimana ya cara bergeraknya? Ya, ada yang berjalan, Miss, ada yang berenang, dan ada yang terbang. Nah, jadi ini adalah makhluk hidup atau yang disebut juga benda hidup ya, karena bisa bergerak tanpa bantuan baterai seperti robot tadi. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Ada dua foto yang Miss Julie tampilkan. Foto sebelum Adi lahir dan foto setelah Adi lahir. Ya, Adi itu adiknya Nina. Kira-kira apa ya perbedaan dari kedua foto ini? Ya, foto yang kedua ada Adi, Miss, adiknya Nina. Nah, teman-teman,
Nanti ketika kita belajar bersama, kita akan membaca teks makhluk hidup berkembang biak yang terdapat di dalam buku tematik. Ya, jadi nanti kita akan membaca dan kita akan menggarisbawahi kata-kata yang tidak kita ketahui artinya. Ya, nanti Miss Julie akan bantu dan kita akan berdiskusi bersama-sama. Miss Julie sebenarnya berkembang biak itu apa? Nah, berkembang biak itu artinya bertambah banyak ya. Seperti lihat gambar kucingnya. Nah, ada induknya ya, lalu ada anak kucingnya juga. Itu yang disebut berkembang biak. Jadi semakin bertambah banyak ya. Jadi manusia, hewan, tumbuhan adalah makhluk hidup yang dapat berkembang biak. Berikutnya, kita akan belajar simbol dan lambang sila keempat pada pelajaran PPKN. Nah, Miss Julie yakin teman-teman sudah ingat ya, bahwa lambang sila keempat yaitu kepala banteng. Bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, teman-teman, dari lambang ini ternyata ada sikap loh yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan sila keempat pada Pancasila, yaitu saat berdiskusi kita tidak boleh memaksakan pendapat. Maksudnya apa, Miss? Misalnya, Miss Julie sedang berdiskusi bersama Piwan, memilih satu video yang ingin ditonton ketika break time, ketika istirahat, lalu kamu memaksa teman-teman kamu untuk menonton, kita menonton video pabrik susu saja, Miss. Ya, misalkan teman-teman memaksa seperti itu. Nah, itu bukan sikap yang baik ya. Jadi ketika kita berdiskusi, kita harus menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh dipaksa. Misalkan ada teman kita yang ingin menonton pergi ke pabrik permen, atau yang ingin pergi melihat pabrik kertas, ya pembuatan kertas. Nah, jadi kita harus menghargai pendapat teman-teman kita. Tidak boleh dipaksakan ya. Jadi kita tidak boleh memaksa keinginan kita untuk diikuti oleh semua teman-teman kita. Nah, jadi contoh sikap sila keempat, kita itu harus menghargai ketika berdiskusi ya. Kita mau berdiskusi, kita mau menghargai pendapat teman kita, seperti gambar yang Miss Julie tampilkan, yaitu berdiskusi saat memilih ketua kelompok, ya. Lalu yang berikutnya, menghormati keputusan yang diambil saat musyawarah atau saat berdiskusi. Miss, tapi kan kita di Piwan belum ada diskusi untuk memilih ketua kelompok. Ya, nanti mungkin teman-teman ketika sudah di P3 or P4 ya friends, jadi mungkin teman-teman akan berdiskusi, memilih ketua kelompok, memilih ketua kelas. Nah, itu adalah contoh pengamalan sila keempat. Jadi teman-teman harus menghargai pendapat orang lain ketika berdiskusi dan menghargai pendapat teman-temanmu ketika berdiskusi. Oke, everyone? Jadi itu materi kita hari ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, kita akan berdiskusi bersama ya saat belajar. Terima kasih Piwan, selamat belajar. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Dan disaksikan ya video pembelajaran berikutnya dari Miss Julie. Bye-bye Piwan.